banyak kenangan yang indah yang saya bangun di sini, terutama Pak Mulyana. Saya waktu lulus dulu belum meminta sama Pak Suryana karena beliau lah yang sudah mendidik saya dari mulai belajar berorganisasi sampai saya di Pramuka. Bahkan masih teringat bagaimana pertama saya diajarkan supaya bicara di depan sama Pak Suryana, dan beliau lah yang sampai sekarang masih membekas bagaimana saya dikerjain sama Pak Suryana pada saat Mapran. Dulu namanya Mapran, Pak ya? Iya, Mapras mungkin Pak ya? Mapras mungkin udah diganti sekarang ya? MKPD ya. Jadi dulu saya dikerjain sama Pak Suryana. Saya belum pernah ke depan, tiba-tiba suruh maju di Mapran itu, suruh memperlihatkan bagaimana orang kesenangan menendang bola. Nah, sejak itulah yang membekas dari saya, sehingga beberapa hari kemudian saya jadi berani. Kenalannya cukup, nanti kita sambil jalan. Karena terus-terusan mengingat masa lalu, saya takutnya di sini nangis berat. Oke, sambil jalan. Nah, pengusaha itu tidak ada batasan. Jadi ngomong juga nggak perlu ada batasan. Kita bebas saja. Setuju? Setuju. Kalau saya ingin kembali ke materi, ini orang lagi ngapain? Ada yang tahu? Oke, ini orang lagi tidur atau orang nggak punya kerjaan, atau orang yang sedang malas. Maklum ini dadakan membuat ini. Saat saya bertanya kemarin ke Pak Swebi, Pak Swebi materinya apa ya? Biasanya saya kalau diundang di kampus-kampus, biasanya orang yang sudah mau keluar dari kampus atau orang-orang yang sudah startup, sudah mulai mau bisnis. Nah itu gampang ngomongnya. Nah kalau dengan adik-adik yang sama-sama masih SMA ini kan langkah masih jauh. Jadi pikir saya, ayo kita bikin membangun mimpi. Ternyata kesini sama kewirausahaan. Ini biasa materi yang sering saya gunakan. Oke, kita lanjut, gambarnya sudah ada. Kalau ada gambar ini, gambar apa? Ya. Berarti orang ini sedang membangun, sedang bermimpi tapi tidak tidur. Tapi dia sedang bermimpi ya. Ngomong-ngomong tentang membangun mimpi, saya ingin menceritakan salah seorang yang sukses saat ini. Waktu dulu seorang anak muda ini, seorang yang kekurangan hidupnya. Ini sangat terbata-bata Pak. Saya masih emosional ini, karena saya merasa berdiri masih rasanya saya baru kemarin gitu. Ternyata saya udah mulai ubanan juga Pak ya. Nah ini saya akan menceritakan bagaimana orang ini bangun mimpi sampai sukses saat ini. Beliau adalah orang susah, kemudian dia ikut tes di perguruan Universitas Indonesia, Barometer Nasional di Fakultas Kedokteran. Kemudian dia berhasil tes dengan nilai tinggi, tapi karena faktor biaya, dia harus mengurungkan niatnya menjadi seorang dokter. Kemudian dia turunkan cita-citanya. Selulus SMA, dia masuk ke IPB, masuk ke Fakultas Teknologi Pangan, dan dia diterima juga dengan nilai yang bagus. Lagi-lagi soal biaya, dia urungkan niatnya. Karena dia dari SD, SMP, dan SMA, dia belajar jualan, bikin gorengan, membantu orang tuanya. Alhamdulillah, di tahun itu juga, karena dia nggak diterima karena tidak ada biaya, dia dapat bantuan dari Arab Saudi, duta besar, sehingga dia disekolahkan di Islam dan Arab dia sampai selesai. Beasiswanya sampai selesai. Kemudian dia dapat nilai yang bagus dan dia juga menjadi seorang pengajar. Bahkan dia mengajar di beberapa universitas. Bahkan dia juga mengajar di universitas yang dulunya dia pengenin. Lalu siapa dia? Ada yang tahu? Karena dia tinggal di Sukabumi, tidak jauh-jauh amat dari Bogor, dan dia dari orang itu, ternyata dia juga sukses. Kenal dengan ini? Siapakah dia? Ya, ternyata orang yang tadi yang saya sedang ceritakan adalah Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan. Tepuk tangan untuk pemimpin kita.
Ngomong-ngomong tentang gubernur, itu dia yang sukses dengan caranya sendiri. Karena kesuksesan itu setiap orang bisa sukses dengan caranya masing-masing. Jadi setiap orang boleh dengan menggunakan apapun. Karena di dunia bisnis itu jurusnya jurus bebas, tidak ada aturan. Tentu saja sebagai orang Islam aturan kita adalah halal haram. Nah, saya ingin sharing di hari ini bersama Anda semua tentang membangun mimpi tapi tidak tidur. Karena kalau membangun mimpi doang, tidak action, itu hanya sekedar mimpi. Lalu siapa saya? Tadi sudah disebutkan siapa saya. Saya bukan Superman. Dan saya juga bukan Wonder Woman. Kayaknya saya laki-laki, dibesarkan dari keluarga tentara dan polisi. Lalu saya juga bukan kulak, karena kulit saya coklat dan tidak sebesar itu. Dan saya bukan Kapten Amerika, karena saya asli orang Indonesia. Lalu saya orang Indonesia, tapi juga saya bukan Gatot Kaca yang besi, ototnya besi. Kaca, betul Pak. Saya naik Jawa Barat, tapi saya bukan cepot, cecep yang kempol. Lalu siapa saya? Saya bukan orang superhero seperti dia, juga bukan superstar seperti Ariel Peter Pan atau Noah dan lain-lain. Saya kurang kenal dengan artis atau supermarket. Tetapi di dalam perut saya banyak terisi dari supermarket seperti Supermi, dan istri saya kalau ngepel pakai Superpel. Perkenalan semua. Lalu siapa saya? Ini dia. Kalau sering jalan-jalan ke mall, Anda bisa lihat boneka-boneka seperti ini. Itu saya di belakang ini, saya suka sembunyi di belakang boneka ini. Jadi kalau setiap ke mall, inilah saya. Jadi kalau mall, sering ke mall, ada yang sering ke mall? Nah, di mall itu kan lengkap. Ada makanan, ada minuman, ada baju, ada cabai-cabian. Oke, kegiatan saya sehari-hari, saya membeli bahan, terus saya memproduksi, juga saya menjual bahan baku boneka untuk para mitra. Dan saya membuat boneka, ini pabrik saya, dan saya menjual ke seluruh Indonesia. Sudah seluruh Indonesia, bahkan kemarin dari Jepang ada order 300.000 piece, nilainya sekitar 9 miliar. Ya. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena Hayashito kebanyakan tidak menerima order. Hayashito yang menciptakan pasar, dan Hayashito menjadi tren nasional menciptakan produk-produknya. Jadi kita tolak karena menurut hitung-hitungan kurang menguntungkan. Kenapa orang-orang Jepang suka dengan Hayashi? Karena nama Hayashi itu nama Jepang, artinya pohon. Jadi harapan saya bisa melindungi teman-teman yang ingin usaha. Nah, inilah dia. Saya ada di sini di Hayashi Tosma. Lihat tagline-nya, selama wanita masih bisa hamil, bisnis boneka tetap menjadi bisnis kami. Saat ini saya punya mitra toko seluruh Indonesia ada 86. Kemudian mitra produksi seperti Pak Widodo salah satunya itu ada 14, dan mitra CMP yang bergabung di dalam HIPI, Himpunan Pengrajin Boneka Indonesia. Kebetulan ketuanya juga beliau, Pak Widodo, tepuk tangan untuk beliau. Jadi Pak Widodo itu bukan orang biasa, dia juga suka dipanggil sebagai motivator, karena dia juga sekolahnya sangat tinggi. Kalau saya sekolahnya S3, lebih tinggi sebenarnya dari dia, yaitu SD, SMP, SMA. Karena kuliahnya gagal 7 tahun, nggak kelar-kelar. Jangan ditiru ya. Dari bisnis boneka inilah saya sering diliput oleh beberapa koran lokal maupun nasional dan juga majalah.
majalah ini gambarnya lucu ya. Kemudian saya sering juga diundang di beberapa radio, stasiun radio. Juga sering diliput, puncaknya di tahun 2007 saya memproduksi SEA Games untuk internasional. Saya diliput satu hari bisa 19 stasiun TV, mengalahkan ngetopnya Ari Peterpan saat itu. Dan saya diundang juga di Kick Andy. Ada yang sudah lihat Kick Andy? Ya. Saya juga diundang di Kick Andy. Kemudian ini bosan jadi pegawai, di mana saya bermimpi ingin membangun rumah sakit gratis saat itu. Kemudian saya juga diundang talk show di beberapa stasiun TV nasional maupun lokal, seperti dengan bintang film ternama ini Anya Dwinov dan David Holly. Kemudian saya diundang JAP TV juga. Ini juga bicara dengan beberapa mitra saya, ada Pak Akbar, ada Pak Widodo di waktu itu di Alit TV ya. Kemudian ini tentang SEA Games. Jadi boneka SEA Games yang kita kasih adalah kepada pemenang. Jadi siapa kalau disuruh saya ke depan segera, karena itu cara usaha. Saya tes ya. Saya akan tes. Siapa yang maju ke depan, maka seperti itulah kesuksesan 10 tahun yang akan datang. Bu, siapa yang ingin hadiah buku? Saya ingin hadiah buku. Berapa orang yang saya tunggu belum selesai? Ya, tepuk tangan untuk semua. Ini namanya action. Jadi kalau pengusaha itu seperti mimpi tapi tidak tidur. Ketika dipanggil, siapa yang mau buku? Lari seperti dia. Yang mana tadi yang duluan? Ya, seperti ini. Tapi dia pun belum cepat. Kalau saya dulu waktu seminar, siapa yang ingin uang 100.000, saya loncat. Ya, saya nggak peduli, saya loncat. Karena begitulah di dunia bisnis. Jadi karena Anda semua telat, hanya ada satu hadiah. Dan buku ini sangat bagus. Seandainya ini lakunya di Gramedia, mungkin ini udah bestseller. Tapi karena saya jualannya di Twitter, di berjuta-juta follower, ini udah 3 kali cetak, yaitu menjadi muslim miliarder. Tepuk tangan untuk Anda semua yang masih satu tadi berdiri dan di situ. Silakan ada yang lain. Luar biasa. Jangan kecewa ya. Jangan kecewa. Sekarang mungkin terus berhasil, tapi nanti insya Allah masih ada lagi kesempatan terus. Dan Pak Wid, nanti saya maunya suasana seperti ini. Ketika dipancing lari, tidak usah peduli dengan teman-temannya. Coba tangannya di atas. Tepuk ke sebelah kiri saya, ke sebelah kiri temennya. Tepuk ke sebelah kirinya. Nah, ke mbak, ke sebelah kiri. Kanan, sorry, ke kanan. Ya. Ikuti kata saya. Mas, mbak. Kalau mau belajar bisnis, action dong. Sambil dorong. Ulangi. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Mas, kalau mau bisnis, action dong. Dorong. Sekarang tangan kiri. Tangan kiri. Iya. Masih itu adalah salah satu gambaran. Jadi ketika ada kesempatan, segera lari, karena kesempatan itu selalu datang dengan berbagai wajah. Jadi kadang-kadang wajahnya seperti ini, besok lain lagi. Jadi setiap kesempatan tidak selalu sama. Kesempatan itu banyak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ya. Tadi ya. Ya, makasih banyak. Tidak bilang terima kasih? Ya silakan dulu. Kalau nggak bilang terima kasih, orang tua kita tanya, nggak belajar sopan santun. Lanjut ya. Lanjut Pak. Dari bisnis itulah saya bisa membuat 2 buah buku. Salah satunya berbisnis dengan iman. Di sini di dalamnya ada bagaimana cara mulai bisnis boneka dalam waktu 5 menit. Ini perkenalan. Kemudian yang kedua menjadi muslim miliarder. Nah ini yang luar biasa karena ini lebih tajam. Bahkan setiap 1 bulan sekali saya dapat terus-terusan royaltinya dari Wahyu Media. Terus apakah saya dulu pengen jadi cita-cita jadi penulis? Tidak.
itu berjalan begitu saja, tapi bukan berjalan seperti air. Benar nggak sih? Katanya kalau hidup itu harus berjalan seperti air. Betul? Yang ngomong betul coba sekarang ke WC, siram airnya. Lah ngalirnya kemana? Speed tank. Jadi kalau hidup hanya mengalir seperti air itu namanya speed tank. Tepuk tangan untuk speed tank. Masa sering lain. Jadi hidup itu harus diatur, jangan seperti mengalir seperti air, seperti speed tank. Jadi kalau ada temannya hidup itu mengalir air seperti air, bilangin speed tank, ya. Lalu ini 2 minggu yang akan datang buku ketiga keempat saya, Allah Tak Rela Kau Menangis, juga dibiayai oleh Wahyu Media. Kemudian How to Make Boneka dibiayai oleh Gramedia, dan Sukses Berbisnis Boneka Gramedia. Jadi 5-5-nya mereka yang perlu. Jadi mereka yang minta kita untuk membuat buku tersebut. Dan dari situ saya sering juga diundang ke beberapa seminar yang luar biasa seperti ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Republika Creative Planner, di mana pesertanya ini ribuan. Kemudian saya juga di BSI dikontrak selama 2 tahun untuk sharing seperti ini. Kemudian ini di perusahaan Bixun yang terkenal ban mobil, ya. Ada yang kenal Bixun? Ya. Saya harus berpidato di antara orang Jepang yang siap pensiun. Ternyata orang Jepang juga perlu nasihat. Ini saya bingung. Begitu hebat, ternyata udah tua bingung dia mau kemana. Jadi saya yang suruh pembicara di antara mereka. Nah, ini beberapa penghargaan dari hasil boneka itu. Kalau saya tuliskan mungkin lebih banyak, jadi hanya ini yang bisa. Dan puncak dari itu adalah tahun 2007, Hayashi Tosmat adalah UKM terbaik se-Jawa Barat. Sehingga Kota Bekasi mendapat bimbingan untuk para UKM 50 miliar. Bahkan saat itu ingin dibagi-bagi kepada pengusaha, dan saya yang nolak. Pak, saya tolak hadiah sebesar itu karena itu tidak mendidik. Karena kalau saya ambil, maka hanya saya yang bisa yang bisa merasakan. Sementara teman-teman yang lain tidak. Akhirnya saya suruh bikin bank, namanya bank swasta, di mana kalau ada orang-orang boneka yang dia bisa untuk meminjam seperti bankable, dia boleh pinjam. Jadi itu berguna untuk semua. Itu yang saya lakukan. Dari 50 miliar, Kota Bekasi sekarang sudah punya namanya BPRS Kota Bekasi, Pemda Kota Bekasi. Nah, itu hasil dari kemenangan ini. Tes sumatik tes. Cukup? Lulus. Cukup? Lulus. Nah, ini dunia bisnis, kalau kita sudah sukses, sudah punya uang. Saat ini saya belum sukses karena bisnis itu tidak ada batasnya. Sukses itu tidak ada batasnya. Anda masuk tes ke SMA dan ijazahnya diterima, berarti Anda sukses ujian. Tapi mempertahankan ujian 3 tahun di sekolah belum termasuk sukses, karena baru proses perjalanan. Begitu lulus ujian baru namanya sukses keluar SMA. Kalau mau ke universitas berarti berjuang lagi. Jadi sukses itu tidak ada batasnya, gagal juga tidak ada batasnya. Bisa dicatat gitu ya. Kemudian dari hasil penjualan buku semua, karena saya punya cita-cita ingin membangun rumah sakit gratis, sekarang sudah ada kerjasama dengan Rumah Zakat di Bandung, dan setiap hari ada 15-20 orang ibu-ibu yang melahirkan gratis dari hasil ini. Ini rumah bersalin anak Sujana. Kemudian dengan Basnas kita juga sudah membangun rumah sakit gratis di Yogyakarta, dan sudah 90%, 10% lagi selesai. Kemudian ini dengan Rumah Zakat PKPU kita ada kerjasama membangun 1000 jamban, dan ini dilakukan terakhir di Koleang sini, di Maja. Ini sudah ada. Lalu siapa saya? Ternyata belum tahu juga siapa saya. Saya juga adalah manusia biasa yang lahir dari rahim ibu, pernah kecil juga belajar berdiri, dan saya SD juga sama, SMP, SMA,
cuma bedanya saya waktu SD belajar di pesantren di Bogor sana. Waktu itu karena orang tua saya tidak mampu sehingga saya dititipkan di sana. Umur saya waktu itu 7 tahun. 7 tahun itu luar biasa, harusnya masih, tapi saya nggak teruskan lagi karena lagi-lagi kalau saya teruskan saya bisa menangis di sini jadi nggak nyampein materi. Lalu saya SMP-nya Muhammadiyah di situ tahu semua ya, dan di sana juga saya menjadi ketua OSIS. Lalu ini dia, sebenarnya ini gedung baru Pak. Ini gedung mana? Ya, saya 3 tahun dibesarkan di sini. Bahkan saya berterima kasih kepada Pak Suryana dan Pak Feb, juga tadi saya Pak Dadang. Ini orang-orang yang masih saya kenal, karena beliau-beliau sampai sekarang masih bersabar untuk mendidik kita. Saya mohon teman-teman semua berdiri dan katakan, untuk jasa para guru yang keras. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah menyehatkan dia terus, panjang umur, dan sukses selalu sekeluarga. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Pak Suryana dan teman-teman. Nah, ini masa jadul saya. Bapak Suryana tadi nanya, kenapa di buku nggak ditulis? Bapak berarti ngelewat bacanya. Ada itu halaman berapa? Saya tuliskan gambar yang ini, saya tuliskan Seman Jasingan. Jadi saya sebutkan, saya sekolah di sini dan ini dengan beberapa pengurus OSIS. Kemudian ini mau lomba Aldo Pak waktu itu, Pak Suryana bimbing, dan kita makan di bareng nih Pak. Waktu naik gunung itu Pramuka. Nah kemudian ini dan ini sering berantem kita dengan IPS di sini kelasnya. Ini teman-teman kita kangen jadinya gitu. Mikir 1%, bekerja berapa? 99%. Jadi ketika saya tanya, cukup sekali aku maju. Paham? Ya. Itu siapa aku? Inilah aku, Nana Anang Sujana. Tapi di sosial media saya terkenal dengan Anang Sujana. Ada yang suka Twitter di sini? Ada yang suka Twitter? Sudah follow Anang Sujana atau nggak saya tebak? Ternyata saya tidak terkenal Pak. Padahal di Jakarta saya terkenal loh. Ini Anang Sujana followernya 65.000 dan nasihat hebat hampir 1 juta followernya. Jadi kemana aja main Twitter, orang Jasingan sendiri nggak di follow. Padahal ini akun-akun syariah. Kenapa ngajarinnya benar? Tidak ngajarin galau. Oke, sekarang kita bikin permainan sebelum masuk ke materi. Yang bisa memfollow saya dalam waktu cepat, saya akan ajarkan bagaimana cara boneka dengan cepat dan saya kasih hadiah. Langsung tunjukkan ke depan. Langsung ke depan. Dengan buktinya ke depan. Dibawa ke depan. Sudah. Saya hitung sampai 5. 1, 2, Cepat, ayo. 3, Segera. 4, ayo. 5. Sudah, Pegang sudah. Ayo, Mas, kalian sudah. Ternyata belum siap, kita tunda. Kita tunda. Kita lanjut yang lain dulu. Jaringannya lemot ya. Gak ada jaringan, gak ada. Ya. Ini saya orang Sunda. Katanya kalau orang Sunda itu tidak kreatif. Nama selalu diulang-ulang, betul? Nah ini buktinya. Nana Anang Sujana. Ada yang namanya Samsudin? Ya kalau namanya orang Sunda itu kalau Kim Samsudin. Terus kalau namanya Ade Sudade. Makanya orang Sunda itu kalau tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 10 2010. Ada yang tahu namanya Pak? Mungkin bisa dipakai buat pertanyaan juga ini. Ya, Pertanyaan. Kalau ada orang Sunda lahirnya tanggal 10 bulan 10 tahunnya 2010, nama yang cocok apa ya? ya. Kita lanjut aja. Ya itulah orang Sunda. Kenapa? Kalau tanggal 10 bulan 10 begitu makanya namanya apa? Tenten Suraten. Ten. 10. Nah kita bicara semua. Tapi bukan berarti. Terus bicara tentang nama itu biasanya obsesi orang tua.
misalkan orang tuanya hobinya sepak bola, apalagi ada yang suka sepak bola? Ya, maka dikasih nama anaknya Maldini Valdi. Terus orang tuanya senang dengan Liga Belanda, dikasih nama siapa? Robin van Persie. Terusnya Marco van Basten. Terus Charlie van Houten. Charlie van Houten pemain bola kan? Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai. Saya sebenarnya ingin menyampaikan materi ini kita sambungkan, tapi saya dari kemarin dengan tim saya itu banyak sudah menyiapkan materi tentang membangun mimpi. Jadi kenapa banyak orang bermimpi tapi tidak terwujud? Kenapa?